Bab 37 Hamil, bahagia, tapi mual-mual. Di suatu pagi yang tidak terlalu cerah dan tidak terlalu mendung juga, pokoknya setengah terang seperti hidup orang yang masih nyicil rumah, Safta bangun lebih dulu dari Lydia. Itu kejadian langka akhir-akhir ini. Karena semenjak Lydia hamil, anehnya Safta jadi sering bangun kesiangan. Sementara Lydia jadi gesit bangun selalu pagi. Kadang, Safta baru bisa bangun setelah 2 kali dipukul bantal, dan sekali ditarik selimut. Tapi pagi ini beda. Dia bangun, terus duduk bengong di tepi kasur, menatap Lydia yang masih tidur. Ada senyum di bibirnya, bukan karena mimpi basah, tapi karena kenyataan, di dalam perut Lydia, sekarang ada seseorang. Seorang manusia mini, yang suka bikin Lydia mual, dan Safta makin rajin baca buku tentang cara ganti popok. Ya ampun, aku bakal jadi bapak, bisik Safta sambil nyengir sendiri kayak orang abis dapet gebetan. Seketika Lydia meringkuk, mukanya masam. Mual, lagi, gumamnya pelan, seperti radio rusak. Safta refleks langsung lari ke dapur. Dia bikin teh jahe, dengan penuh cinta, walaupun tehnya jadi kemanisan karena dia lupa kalau Lydia benci gula lebih dari benci sinetron. Ini tehnya, sayang. Lydia menyeruput sedikit, terus melotot. Ini teh atau air rebusan kembang gula? Manis banget. Safta tertawa kecil, aku pikir, biar kamu semanis kabar semalam. Lydia melirik tajam, nggak usah sok romantis kalau racikanmu kriminal. Safta tertawa lagi, walaupun tehnya gagal, tapi hati mereka lagi lucu-lucunya. Semuanya terasa baru, bahkan, ngeliat Lydia muntah pun sekarang kayak lihat pesta kembang api. Tiap mual, berarti ada kehidupan yang tumbuh. Tiap lemas, berarti ada jiwa yang lagi nyusup pelan-pelan ke dunia mereka. Dan tiap malam, mereka berdoa, dengan cara paling manusiawi, saling pegang tangan, lalu tidur. Minggu pertama kehamilan penuh drama. Lydia jadi sensitif kayak komentar netizen. Safta harus hafal semua pantangan, dari kopi sampai sarden kaleng. Dan dia juga harus tahan kalau tiap 10 menit dituduh jadi penyebab mual. Kamu tuh ya, bikin aku hamil. Sekarang aku yang muntah-muntah, kata Lydia sambil duduk di kamar mandi. Aku juga mual, lihat kamu muntah, jawab Safta, sambil menyengir. Dia selalu jadi korban, disalahkan atas rasa mual yang diderita Lydia. Bong, Lydia melotot, enggak, bener, aku udah 5 kali Google, mual karena istri hamil, normal atau masuk angin. Lydia tergelak, di tengah semua rasa enggak nyaman di tubuhnya, dia bersyukur. Punya pasangan yang bukan cuma hadir pas bahagia, tapi juga siap ngasih tisu kalau lagi nangis di kamar mandi. Di suatu malam, mereka duduk di ruang tamu. Lydia narik selimut, Safta duduk dekat perutnya. Namanya siapa iya? Tanya Lydia pelan. Safta menempelkan telinga ke perut Lydia, lalu menjawab dengan serius. Barusan dia bisik, katanya mau dinamain Naruto. Lydia nyengir. Dia anak kita, bukan anak Jepang. Siapa tahu dia jago lari sambil ngangkat tangan ke belakang. Safta menyahut asal, yang bikin Lydia geleng-geleng kepala sekaligus tertawa. Lalu mereka mulai debat tentang nama bayi. Dari nama-nama Islami, sampai nama-nama yang agak konyol. Tapi di tengah candaan itu, ada satu nama yang diam-diam mereka sepakati, bukan karena artinya, tapi karena maknanya, Asa kalau perempuan. Kalau dia perempuan, kita panggil Asa. Kayak yang pernah kamu mimpikan. Lydia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dan hari-hari berlalu, kalender berubah. Trimester pertama hampir lewat, perut Lydia mulai membuncit. Kadang dia merasa berat, kadang Safta merasa khawatir. Tapi selalu, mereka merasa bersyukur. Safta jadi lebih banyak diam. Bukan karena takut, tapi karena mulai sadar, bahwa jadi orang tua bukan cuma soal kasih sayang, tapi juga soal tanggung jawab, dan keberanian, dan siap untuk gagal, lalu belajar lagi. Dia sering berdiri sendiri di balkon malam-malam, sambil ngelus dada. Kadang takut, kadang overthinking, kadang ngebayangin,
gimana kalau anaknya nanti nggak suka matematika, kayak dia. Tapi ketika Lydia datang dari belakang dan meluk dia pelan, semua rasa takut itu tiba-tiba terasa kecil. Karena ternyata, mereka nggak perlu sempurna. Mereka cuma perlu barengan. Pagi itu, setelah sarapan bubur tanpa MSG karena dilarang, Safta nyamperin Lydia yang lagi duduk sambil mainin tali celana. "Kita beli baju bayi yuk hari Minggu," katanya. Lydia ngangkat alis. "Lah, masih jauh banget, kenapa buru-buru?" Safta cengar-cengir. "Biar aku bisa nyium bau bajunya sebelum ada bayinya." "Kamu tuh aneh banget." Lydia tersenyum geli. "Ya biar anak kita terbiasa punya bapak yang nggak normal." Safta tersenyum tipis. Mereka tertawa lama, sampai akhirnya Lydia menatap wajah suaminya lama-lama. "Terima kasih ya, udah nemenin aku di hari-hari paling konyol ini." Dan Safta jawab sambil nunduk, "Aku juga makasih, karena kamu mau mengandung anakku." Mata Lydia berkaca-kaca mendengar perkataan suaminya. Dia merasakan kalau Safta semakin menyayanginya dan perhatian sama dia. Safta yang dia pikir cool dan kaku, juga sedatar triplek. Ternyata beda kalau sedang bersamanya. Dia baik, santai, konyol, suka bercanda dan suka menggodanya. Setelah itu, mereka berpelukan. Erat, sangat erat, menyalurkan segala rasa. Bukan karena melodrama, tapi karena mereka tahu, hari-hari ke depan akan lebih gila, lebih melelahkan, tapi juga lebih hidup. Dan untuk pertama kalinya, mereka nggak takut sama masa depan. Karena sekarang, mereka akan jadi bertiga. Hari-hari berlalu, usia kehamilan Lydia semakin tua. Hari itu, Safta mencoret satu persatu daftar to-do list di kertas kaku warna kuning yang ia tempel di kulkas pakai magnet berbentuk jerapah. Belanja vitamin kehamilan. Beli susu ibu hamil rasa coklat. Googling, apa itu trimester? Tanya ibu, mitos atau fakta soal ngidam melihat cicak. Yang terakhir itu belum tercentang, karena ibu Safta masih di luar kota. Tapi Safta kekeh pengen validasi dari orang tua dulu. Karena tadi malam, Lydia bilang dia ngidam pengen meluk batu panas. Ada-ada saja mau istrinya, konyol. Yang penting batunya steril, ya. Tanya Safta sambil ngetik jual batu panas untuk spa di marketplace. Lydia cuma nyengir dari sofa, sambil terus garuk-garuk perut yang makin gatal. Ini tuh, sensasi pertama jadi rumah buat manusia lain. Serem, tapi juga lucu. Lucu bagian mana? Safta menatapnya. Bagian kamu yang heboh sendiri. Sahut Lydia santai. Memang benar, selama 2 minggu terakhir, Safta berubah jadi calon bapak paling dramatis di planet bumi. Dia punya folder khusus di laptop namanya, Jadi Bapak Itu Mulia, isinya e-book parenting, screenshot grup ibu hamil, dan satu video bayi ketawa yang bikin dia nangis waktu nonton. Dan belum lagi kebiasaan barunya yang absurd, tiap malam nyanyi ke perut Lydia. Plus baca murotal dengan suara sembernya. Tapi, baguslah, biar anak mereka soleh atau solehah. Aduhai anak kecil, jangan sering bikin ibu muntah. Nanti ayah sedih. Kadang Lydia tertawa, kadang dia lempar bantal. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Lydia bangun jam 2 pagi. Mukanya pucat, nafasnya pendek. Kayaknya, perutku mules, katanya lirih. Safta langsung panik. Mules kayak mau pup, atau kayak kontraksi palsu, atau kamu mimpi berantem sama bayi kita. Aku gak tahu, tapi sakit. Dan Safta berubah jadi manusia tercepat sedunia. Dia bantu Lydia berdiri, peluk dia erat, lalu nyiapin mobil. Tapi sebelum sempat pergi, Lydia diam. Duduk lagi, lalu ketawa pelan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.